Terima kasih Bapa, seperti pujian kami naikkan, mujizat-Mu dari dulu, sekarang, dan sampai selamanya masih ada Tuhan, dan gak akan pernah berubah kuasa dan kedahsyatan-Mu Bapa. Kami siap bersorak-sorai memuji dan meninggikan nama-Mu. Kami mau beri yang terbaik hanya untuk satu nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus Tuhan kita. Siapa umat yang siap memberi yang terbaik, bersama-sama saya katakan amin. Shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya nggak dengar bagaimana kabarnya hari ini. Lebih semangat lagi, bagaimana kabarnya hari ini? Haleluya, Tuhan kita luar biasa dahsyat. Haleluya. Ada, Kau menjadikannya ada oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan oleh tingginya hikmat-Mu dan kekuasaan luar biasa. Allah Bapa-Ku luar biasa, Yesus Tuhanku luar biasa, Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Sungguh dari yang tak ada, Kau menjadikannya ada oleh kuasa firman-Mu yang hidup. Engkau mengalahkan segala pengetahuan oleh tingginya dan kekuasaan-Mu. Allah Bapa-Ku luar biasa, Yesus Tuhanku luar biasa, Allah Roh Kudus yang takkan luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapa-Ku, Yesus Tuhanku, Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Kebaikan-Mu luar biasa, keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu dari kekal sampai kekal. Dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Terima kasih Yesus. Saya berikan kepada Hamba.
Kita siapkan hati kita untuk belajar firman Haleluya. Tuhan, Bapak Ibu. Haleluya. Haleluya. Ujilah kami Tuhan, selidikilah hati kami Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat dengan-Mu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah, Kau layak disembah. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, sehingga sampai dengan hari ini kami masih bisa Tuhan untuk beribadah, menjalankan aktivitas kami, dan semua itu hanya oleh karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kalau sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan menolong kami, Tuhan memberkati kami agar apa yang kami pelajari bisa kami praktekkan, aplikasikan dalam kehidupan kami. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Rasanya sangat menyenangkan kalau kita bisa beribadah seperti kondisi yang normal ya, walaupun hari ini sudah mendekati ke arah sana, tetapi kita tetap punya kerinduan kita bisa kembali menjalankan kehidupan secara normal. Kita terus berdoa Bapak Ibu supaya angka grafiknya COVID ini semakin melandai dan semuanya bisa pulih seperti sedia kala. Bapak Ibu, hari ini saya ingin bicara tentang kesabaran. Memang tema utama dalam bulan ini kita akan bicara tentang karakteristik kualitas dari kepribadian orang percaya. Apa sih yang menjadi ciri-ciri daripada kepribadian yang berkualitas dari orang percaya? Sebetulnya bisa kita lihat di dalam buah-buah roh ya, ada kesetiaan, ada kesabaran, ada penguasaan diri dan sebagainya. Tapi tentunya dalam bulan ini tidak semua topik itu dibahas karena
Ada 4 topik yang akan kita pelajari dan hari ini kita bicara tentang kesabaran. Judul khotbah hari ini adalah ujian kesabaran. Bapak Ibu, ketika kita bicara tentang kesabaran, maka kalau peristiwanya itu normal-normal saja, gampang sekali kita mempraktekkan yang namanya kesabaran. Orang bisa saja berkata aku sabar, aku panjang sabar dan sebagainya ketika tidak ada persoalan. Berbeda ketika kita menghadapi persoalan-persoalan yang justru itu menguji kesabaran kita. Misalkan di tengah jalan tiba-tiba kendaraan kita dipotong. Atau misalkan tiba-tiba orang mencaci maki kita. Pagi-pagi sebelum masuk gereja ini pun sebetulnya saya pribadi sudah mendapat ujian kesabaran. Ketika mobil belok ke arah pabrik, udah ada mobil yang menghalangi jalan gitu loh. Saya pikir ini orang kok gak ngerti gitu kan. Tapi ternyata memang oleh karena di depan sana situasinya agak padat sehingga saya harus maju dulu dan sebagainya. Itu adalah merupakan ujian-ujian kesabaran di dalam kehidupan kita. Tetapi Bapak Ibu, yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan pagi hari ini, ternyata kalau kita bicara tentang apa yang dimaksud kesabaran di dalam Alkitab, maka kesabaran di dalam Alkitab itu jarang bicara tentang kesabaran dalam konteks temperamen. Jarang Alkitab bicara tentang kesabaran itu bicara terkait dengan watak kita, tentang karakter kita secara temperamental, bukan begitu. Tetapi kesabaran di dalam konteks Alkitab itu lebih mengarah, lebih menuju kepada daya tahan kita ketika kita menghadapi berbagai macam tantangan di dalam hidup. Memang ketika kita ngomong sabar itu selalu berkorelasi dengan temperamen, orang yang mungkin meledak-ledak emosinya, orang yang suaranya meninggi, orang yang gampang menyakiti orang lain, itu adalah temperamen terkait dengan kesabaran itu. Dan Alkitab jarang membicarakan itu, walaupun ada, tapi jarang. Yang lebih sering adalah Alkitab membicarakan terkait kesabaran itu mengenai tantangan-tantangan di dalam kehidupan. Makanya seringkali kalau kita membaca Alkitab secara dalam begitu, dalam pengertian bahasa aslinya, sabar itu tidak bersikap pasif Bapak Ibu. Tidak bersikap nerimo, tidak bersikap ya nggak apa-apalah sesuatu terjadi dalam kehidupan saya, bukan itu. Sabar di dalam Alkitab itu lebih justru kepada sebuah sikap yang agresif, yang maju, yang sikap yang mampu menyelesaikan berbagai macam persoalan. Nah, saya hanya ingin menyampaikan 3 hal terkait tentang ujian kesabaran Bapak Ibu. Yang pertama, saya akan bicara tentang ujian kesabaran dalam menghadapi pencobaan. Saya akan bacakan di dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ketiga dan yang keempat, dikatakan begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh, tak kekurangan suatu apapun. Saudara, dalam teks ini saya ingin sampaikan bahwa kesabaran itu tidak diperoleh secara instan. Orang sabar itu tidak bisa langsung tiba-tiba, tetapi ada proses. Ada sesuatu yang dibangun di dalam membentuk kesabaran itu. Apa yang membuat orang itu terbangun kesabarannya? Tuhan mengizinkan manusia itu atau kita semua mengalami yang namanya berbagai macam pencobaan. Dicobai, dan ketika kita tekun menghadapi pencobaan itu dan lulus di dalam pencobaan itu, maka karakter kita itu akan terbentuk memiliki tingkat kesabaran yang sempurna. Saudara perhatikan baik-baik, ada orang yang di awal-awalnya itu berangasan, kasar sekali. Tetapi ketika perjalanan hidupnya itu dia terus-menerus mengalami pembentukan dari Tuhan. Dicobai, ada ujian, lama-lama tiba-tiba temperamen daripada orang ini, karakter daripada orang ini berubah menjadi lebih rendah hati. Nah, saya ingin sampaikan kepada sidang jemaat, kalau Bapak Ibu
ya sampai hari ini belum memiliki tingkat kesabaran yang dikehendaki oleh Tuhan, saya ingatkan, maka Bapak Ibu akan terus menghadapi ujian, menghadapi pencobaan, menghadapi tantangan, ujian dan seterusnya. Kenapa? Sampai Bapak Ibu belum lulus, ujian itu akan terus ada, gitu loh. Saya ingin sedikit ingat, ini waktunya sangat cepat sekali ya. Bapak Ibu masih ingat Musa? Musa itu begitu muncul di dalam sejarah Alkitab, dalam catatan Alkitab, ya memang sejak bayi sih. Tapi ketika usia 40 dia muncul ingin diperintahkan Tuhan untuk memimpin bangsa Israel. Itu temperamennya kan kasar sekali. Dia melerai orang berantem, nggak mau, ditonjok itu orang Mesir, matilah dia. Sepanjang perjalanan itu kehidupan Musa ini betul-betul orang yang impulsif, yang gampang tersulut emosinya, tetapi di ujung kehidupan Musa, Alkitab katakan Musa adalah seorang pria yang paling lembut hati. Jadi pencobaan itu ternyata adalah ujian supaya kita itu memiliki karakter kesabaran yang paripurna, yang sempurna. Jadi kalau Bapak Ibu mari koreksi diri. Kenapa sih kok saya seringkali mendapatkan ujian, mendapatkan cobaan, banyak orang jengkelkan di sekitar kita, kita gampang emosi, gampang tersulut, mulut kita itu nggak bisa kita tahan, langsung kepingin memaki orang dan sebagainya. Saya kasih tahu, selama Bapak Ibu belum sabar, selama pencobaan itu akan terus ada di sekitar Bapak Ibu, sampai engkau lulus ujian kesabaran. Sama kalau misalkan saya punya mahasiswa, dia nggak lulus ujian mata kuliah saya, dia harus ujian ulang sampai dia lulus. Amin Bapak Ibu. Nah, jangan lama-lama nggak lulus dalam ujian ini ya. Kuasai diri supaya kita bisa memiliki tingkat kesabaran yang sempurna. Kalau kesenggol orang dikit, jangan gampang marah, ya kan, sabar. Yang kedua, saya akan ajak Bapak Ibu melihat dalam Mazmur 37 ayat yang ke-7. Mazmur 37 ayat yang ke-7 berkata begini. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Saudara, teks ini ingin memberikan gambaran kepada kita, ternyata ujian kesabaran itu juga diberikan oleh Tuhan kepada kita ketika kita menghadapi orang-orang jahat. Pernah enggak Bapak Ibu melihat ada orang yang brengsek, orang yang jahat, orang yang kita anggap, waduh ini orang betul-betul enggak bener deh gitu loh ya. Tapi hidupnya diberkati gitu loh. Seakan-akan hidupnya itu penuh dengan kemudahan, hidupnya penuh dengan keberkatan, hidupnya apa yang dikerjakan berhasil. Dan ketika kita melihat orang kayak begini, kita tuh berpikir, orang kayak begitu kok diberkati sih sama Tuhan gitu loh. Kita jengkel dengan orang-orang yang kayak begini. Nah, ternyata Alkitab mengatakan kepada kita ya, jangan gampang marah kalau melihat orang yang kita anggap jahat tapi justru mengalami keberkatan. Kenapa? Karena itu juga ujian kesabaran kita. Ujian kesabaran bagaimana? Yang pertama, ujian kesabaran supaya kita ini enggak mudah menghakimi orang. Bukankah kita ini paling gampang untuk menghakimi orang yang kita anggap rendah, kita anggap enggak benar, kita anggap macam-macam, tapi orang ini justru lebih berhasil dari kita. Kita gampang menghakimi. Misalkan ada seseorang yang lebih berhasil dari kita gampang mengatakan, ya karena dia kan punya koneksi, ya karena dia menyuap, ya karena dia melakukan ini, itu, dan sebagainya. Nah, Tuhan memberikan ujian kepada kita, jangan gampang menghakimi orang yang kayak begitu. Itu yang pertama yang Tuhan mau sampaikan supaya kita itu sabar di dalam kondisi yang kayak begini. Yang kedua, ujian ini juga menguji kita agar kita ini enggak mudah komplain, enggak mudah protes kepada Tuhan. Bukankah kita ini cenderung gampang protes kalau kita anggap orang lain itu brengsek, tapi kok dia lebih keberkatan dari kita. Mungkin kita datang kepada Tuhan dan berdoa, Tuhan, orang itu loh, nggak pantas orang itu mendapatkan kemudahan, nggak pantas orang itu mendapatkan ini.
Mestinya kan saya gitu loh. Di mana keadilan Tuhan? Nah, saudara, ini adalah ujian kesabaran buat kita. Ketika kita memiliki karakter yang sudah teruji di dalam kesabaran, kita nggak akan pernah sakit hati terhadap orang yang kita anggap brengsek tapi lebih berhasil dari kita. Kita nggak akan komplain ketika ada orang yang kita anggap kurang mampu tapi lebih mujur hidupnya daripada kita. Dan yang paling penting, kita nggak komplain kepada Tuhan. Nggak mempertanyakan keadilan Tuhan. Sabar. Bagi Bapak Ibu yang mengalami kondisi yang kayak begini, inilah ujian kesabaran. Mungkin di tempat pekerjaan, ada orang yang sebetulnya kemampuannya di bawah kita. Ada orang yang sebetulnya prestasinya di bawah kita. Tapi kok gaji dia lebih besar? Kok dia lebih disayang pimpinan? Kok dia karirnya lebih bagus? Stop, jangan komplain. Itu ternyata adalah ujian kesabaran yang diberikan Tuhan kepada kita. Ketika kita sabar, kita bisa menerima. Nah, saudara, ketika kita bisa menerima, kita akan menjadi hidup kita menjadi lebih sejahtera. Gak repot dengan kehidupan orang lain. Yang terakhir, ujian kesabaran dalam menjalani proses hidup. Kita semua menjalani proses hidup ini tidak singkat, cukup panjang. Jatuh bangun dalam kehidupan kita itu banyak kali terjadi. Nah, ternyata Bapak Ibu, ketika kita merenungkan proses kehidupan kita ini dan kita menemukan ada banyak geronjalan-geronjalan gitu dalam kehidupan kita, sebetulnya itu adalah ujian Tuhan, ujian kesabaran dari Tuhan ketika kita harus menjalani proses di dalam hidup ini. Saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Yakobus 5 ayat 10 sampai yang ke-11. Saya akan bacakan. Yakobus pasal 5 ayat 10 sampai ke-11 berkata begini. Saudara-saudara, turutilah teladan penderitaan dan kesabaran para nabi yang telah berbicara demi nama Tuhan. Ayat 11. Sesungguhnya kami menyebut mereka berbahagia, yaitu mereka yang telah bertekun. Kamu telah mendengar tentang ketekunan Ayub dan kamu telah tahu apa yang pada akhirnya disediakan Tuhan baginya, karena Tuhan Maha Penyayang dan penuh belas kasihan. Di dalam Alkitab banyak kita menemukan tokoh-tokoh Alkitab yang memang hidupnya itu berjalan sesuai dengan prosesnya Tuhan, dengan ritme yang naik turun. Yusuf misalkan, dia harus masuk ke dalam lubang sumur, difitnah, masuk penjara, ujungnya dia menjadi raja muda di Mesir. Ayub, semua hartanya diambil Tuhan, anak-anaknya meninggal semua, istrinya mengecam dia sendiri mengalami sakit yang sedemikian luar biasa. Tapi ketika Ayub tekun di dalam proses pembentukan Tuhan, ujung-ujungnya semua yang hilang diganti 2 kali lipat. Bagaimana dengan kita? Ketika kita menghadapi masalah kecil saja, ketika kita terjatuh, terantuk kerikil kecil saja, jangan sampai kita ini kemudian mengeluh dan menghujat Tuhan gitu loh. Karena ternyata kita ini diajar oleh Tuhan untuk menjalani proses kehidupan ini seharusnya tekun sampai pada ujungnya kita akan mendapat berkat yang telah disediakan Tuhan bagi kita. Saudara, Alkitab memberikan kesaksian, tidak ada kehidupan yang mulus, yang lancar dari awal sampai pada akhir. Tidak, semua itu penuh dengan gelombang. Ujian kesabaran ini harus kita hadapi. Banyak orang gampang melihat bahwa, oh si A itu kok enak ya sekarang. Oh si B itu kok enak ya sekarang. Tapi pernah nggak kita merenung? Sebelum dia dalam posisi yang seperti itu, sebelum dia dalam posisi yang mapan seperti itu, dia telah merintis dengan jatuh bangun, dan jatuh bangun. Sehingga pada akhirnya dia mendapatkan ganjaran dari proses yang dia jalani. Sabar, saudara. Jangan gampang menyerah. Jangan gampang kita mengatakan, ya saya nggak bisa apa-apa. Bahwa ternyata di dalam proses kehidupan ini,
kita pun mendapat ujian yang daripada Tuhan. Perhatikan baik-baik sebelum saya akhiri. Abraham, Bapak Ibu. Dia dijanjikan menjadi bapak orang percaya. Dia dijanjikan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Saya undang tim musik untuk mempersiapkan diri. Tetapi kita bisa melihat kehidupan Abraham. Jatuh bangun. Istrinya akan diambil orang. Anaknya harus dipersembahkan kepada Tuhan. Macam-macam yang dia jalani. Tapi ujung dari semua itu, Tuhan memberkati Abraham. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Milikilah karakteristik karakter Kristen yang berkualitas. Sabar. Karena kita semua ternyata menjalani ujian kesabaran. Kita semua akan lulus dalam ujian ini bersama dengan Tuhan. Tuhan memberkati. Saya undang kita bangkit berdiri. Haleluya. Ujilah aku Tuhan. Amin. Aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Sambil saya minta tolong Ibu Heni, Pak Yermia bisa bagikan hadiratmu Tuhan. Amin. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Mari katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ujilah kami Tuhan, ujilah Tuhan, aku Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. mataku tertuju padamu. Amin. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadiratmu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Ku nyanyi Hosana Bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan,
Allah yang disembah. Haleluya Yesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Itulah tubuh Yesus yang telah dipecah-pecahkan buat kita semua. Firman-Nya yang berkata, oleh bilur-bilurku segala sakit penyakitmu telah sembuh. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku, mari kita makan. Dalam nama Tuhan Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita. Itulah darah Yesus yang telah tertumpah buat kita semua. Firman-Nya berkata, baiklah kita berperkara, kata Tuhan. Walaupun dosamu merah seperti kirmisi, tetapi kalau engkau mengaku dan bertobat, aku akan mengubah hidupmu menjadi putih seperti salju. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum dalam nama. Haleluya Yesus. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur untuk segala kebaikan yang Kau berikan buat kami. Mari Roh Kudus berikan kami kemampuan untuk menjalani ujian kesabaran dalam hidup ini. Kami bertahan di dalam berbagai pencobaan. Kami bertahan terhadap orang-orang jahat di sekitar kami. Bahkan kami bertahan dalam proses kehidupan yang harus kami jalani. Kami juga bersyukur untuk tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau pecahkan buat kami semua. Kami percaya segala dosa dan kesalahan kami telah Tuhan ampuni. Kau telah menyediakan kehidupan yang baru buat kami. Terima kasih ya Tuhan. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Sungguh penggemar Tuhan yang boleh mendidik setiap kita untuk menjadi anak-anak-Nya yang luar biasa di hadapan Tuhan. Bentar kita akan mempersiapkan beri persembahan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Semua dan kasih petugas kolektor untuk maju ke depan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini, untuk firman yang boleh kami dengar. Segala kebaikan dan kemurahan-Mu, kami akan membalasnya di pagi hari ini Tuhan. Kami akan memberikan persembahan, biarlah persembahan ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu. Dan berkati hamba-Mu yang membawakan untuk persembahan ini Tuhan. Biarlah jerih lenahnya dalam Tuhan, Kau akan balas dengan lipat kali ganda. Terima kasih Bapa, kami siap menabur. Hanya dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala
kuasanya tak berubah. Terima kasih untuk persembahannya. Biar Tuhan sendiri akan menggalikan dalam kehidupan kita dengan lipat kali ganda. Bentar kita akan mengakhiri ibadat pagi hari ini. Saya undang sidang jemaat tempat berdiri. Kami nyanyi Hosana Tuhan. Kami nyanyi Hosana. Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Oh, layak disembah, layak disembah. Yang Kau yang layak, yang disembah. Kami kembali datang ke hadirat-Mu ya Tuhan. Di ujung ibadah pada pagi hari ini kami mengucap syukur untuk semua berkat yang boleh kami rasakan, yang boleh kami terima di dalam rangkaian ibadah pagi hari ini. Engkau berkati seluruh sidang jemaat-Mu, berkati para pelayan Tuhan yang memungkinkan sehingga ibadah ini bisa berjalan dengan baik. Lawatlah seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang berbeban berat Tuhan berikan kelegaan, yang sedang mengalami kebuntuan Tuhan berikan jalan keluar. Karena kami percaya bersama dengan Engkau kami cakap melakukan segala perkara. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sekarang terimalah segala berkat, rahmat dan anugerah dari Allah Bapa kita, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, sukacita penghiburan dan pertolongan dari Roh Kudus, kiranya melimpahi kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Silakan duduk saat teduh sebentar.